Langit Jakarta tampak mendung sore itu, meski lampu-lampu gedung pencakar langit masih bersinar terang. Di lantai 38 sebuah gedung perkantoran megah di bilangan Sudirman, seorang pria berdiri membelakangi jendela kaca besar. Matanya menatap kosong ke arah kejauhan, seolah tidak benar-benar melihat apapun. Dia adalah Fahri Aditya, pendiri dan CEO dari Arunika Tech, sebuah perusahaan teknologi yang baru saja mencetak sejarah di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah resmi menjadi unicorn setelah IPO sukses, dengan valuasi mencapai 14 triliun rupiah. Media ramai memuji, investor berebut menanam modal, dan tim internal merayakan pencapaian besar itu dengan pesta mewah malam sebelumnya. Namun, di tengah semua gemerlap dan tepuk tangan itu, Fahri merasa asing. Dadanya terasa kosong. Tidak ada siapapun yang benar-benar ingin ia ajak berbagi kebahagiaan ini. Selamat ya, RI. Tapi, kamu bahagia nggak, sih? Itu kalimat yang diucapkan Bayu, sahabatnya sejak kuliah, saat mereka berdua duduk di balkon apartemen setelah pesta. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala Fahri. Bahagia? Bahkan ia sendiri sudah lupa seperti apa rasanya. Ia menatap layar ponselnya. Di sana, sebuah pesan dari adiknya, Farhan, masih belum ia balas sejak 2 minggu lalu. Bang, Kak Aisyah hidup susah banget sekarang. Rizky dan Amira juga. Kalau abang masih punya hati, sekali ini aja. Pulanglah lihat mereka. Pesan itu membuat Fahri gelisah selama berminggu-minggu. Ia membaca dan membaca ulang, tetapi hatinya belum siap. Kini, setelah IPO selesai, ia merasa tak punya alasan lagi untuk menunda. Dan entah kekuatan dari mana yang mendorongnya sore itu, ia memutuskan, aku harus pulang. Mobil Bentley hitam mengilap melaju perlahan melewati jalanan desa yang becek setelah hujan. Jalanan tanah yang penuh lubang dan genangan air membuat mobil mewah itu tampak janggal di tengah pedesaan Bantul yang sederhana. Fahri menggenggam setir erat. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena jalan yang rusak, tetapi karena ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Sudah 8 tahun sejak terakhir kali ia menginjakan kaki di desa tempat ia dibesarkan. 8 tahun sejak ia meninggalkan segalanya demi mengejar mimpi besar di Jakarta. Termasuk meninggalkan Aisyah, istrinya saat itu, dan 2 anak mereka. Bayangan wajah Aisyah muncul di benaknya. Wajah lembut dengan sorot mata teduh yang pernah ia cintai sepenuh hati. Aisyah bukan hanya istrinya, tapi juga teman seperjuangan saat ia mulai merintis Arunika dari kamar kos kecil. Dialah yang menahan lapar saat Fahri memilih beli server alih-alih makanan. Dialah yang memijat pundaknya tiap malam setelah lembur tanpa hasil. Tapi ketika kesempatan emas datang tawaran menjadi CTO dari perusahaan teknologi besar di Jakarta, Fahri memilih pergi. Dan Aisyah memilih tinggal. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi jangan harap aku akan menunggumu di sini. Itu kata-kata terakhir Aisyah malam itu, 8 tahun lalu. Mobil berbelok ke gang sempit yang mengarah ke rumah lama mereka. Hati Fahri berdegup kencang. Ia penasaran. Seperti apa keadaan rumah itu sekarang? Apakah Aisyah masih tinggal di sana bersama Rizky dan Amira? Tapi saat mobilnya berhenti di depan tanah kosong yang ia kenali sebagai bekas rumahnya, Fahri nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah pondasi retak, batu bata berserakan, dan semak liar yang tumbuh tinggi. Di sudut tanah itu, berdiri sebuah gubuk kecil dari seng bekas dan terpal biru yang robek-robek. Atapnya dari potongan daun kelapa dan plastik, dindingnya separuh kayu lapuk, separuh kain terpal. Dari dalam gubuk itu terdengar suara tawa anak-anak. Lalu suara seorang perempuan, lembut, menenangkan. Fahri membuka pintu mobil. Langkahnya pelan, seperti berat membawa seluruh penyesalan hidup. Suara sepatunya yang mahal menjejak tanah becek terasa asing di antara suara jangkrik dan rintik hujan yang mulai turun kembali. Di bawah pohon mangga tua yang dulu mereka tanam bersama, berdiri seorang perempuan mengenakan gamis sederhana dan jilbab kusam.
Di tangannya ada ember air, wajahnya tertunduk, tapi saat ia menoleh, waktu seperti berhenti bagi Fahri. Itu Aisyah. Kurus. Matanya cekung. Kulitnya lebih gelap karena matahari. Tapi sorot matanya masih sama. Tenang. Kuat. Dan tidak lagi menyala untuknya. Assalamualaikum, Fahri berkata pelan. Aisyah tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu suatu saat pria itu akan kembali. Waalaikumsalam, Fahri. Ia meletakkan ember dan mengusap tangannya ke jilbab. Kamu tinggal di sini? Masuklah. Mau saya buatkan teh? Seperti tak terjadi apa-apa, Aisyah masuk ke dalam gubuk. Fahri mengikutinya dengan langkah hati-hati. Gubuk itu hanya sekitar 15 meter persegi, dibagi dengan kain sebagai sekat. Satu sudut untuk dapur kecil dengan kompor gas mungil. Sudut lain 2 kasur tipis. Di dindingnya, Fahri melihat piagam-piagam atas nama Rizky dan Amira. Beberapa foto lama mereka masih tergantung, pudar, tapi utuh. Fahri menatap sekeliling. Rasanya sesak. Ia, pria yang kini memiliki rumah mewah di Kemang, kantor di SCBD, dan mobil-mobil mewah. Berdiri di rumah yang bahkan tidak layak disebut rumah, tempat anak-anaknya tumbuh. Maafkan aku, katanya pelan. Aisyah menyeduh teh di teko aluminium tua yang masih ia kenali. Minum dulu. Kamu pasti capek nyetir dari Jakarta. Fahri meminum teh itu. Rasanya masih sama seperti dulu. Teh melati hangat buatan Aisyah. Tapi kali ini, air matanya menetes bersamaan dengan tegukan pertama. Bukankah ini yang kamu inginkan dulu, Fahri? Kata Aisyah akhirnya. Kamu ingin mengejar mimpi. Sekarang kamu sudah punya semuanya. Lalu, kenapa kembali ke sini? Fahri terdiam. Ia menatap wajah Aisyah, dan untuk pertama kalinya, mengakui, Jakarta bukan lagi rumahnya. Rumahnya adalah di sini. Tapi semua itu sudah mungkin terlalu terlambat. Hujan belum reda sepenuhnya ketika Fahri menatap gubuk kecil itu dari dalam. Hanya sebuah lampu minyak yang menerangi ruangan sempit tersebut. Suasana remang, tapi semuanya bersih. Rapi. Bahkan dalam keterbatasan, Fahri bisa melihat bahwa Aisyah tetap menjaga martabatnya dan martabat keluarganya. Di sudut ruangan, tikar anyaman bambu digelar. Ada 2 bantal tipis yang sudah memudar warnanya. Di atas meja plastik kecil, terdapat piring-piring bersih dan termos air. Di dinding, tergantung piagam penghargaan Rizky dan Amira, beberapa hasil gambar anak-anak yang ditempel dengan selotip bening. Di dekat pintu, tergantung mukena dan sajadah, dilipat dengan rapi. Fahri duduk di kursi plastik yang disodorkan Aisyah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Segalanya terasa asing, meskipun tempat ini adalah hasil dari keputusannya sendiri 8 tahun lalu. Rizky dan Amira. Mereka baik-baik saja? Tanyanya akhirnya, pelan. Mereka anak-anak yang kuat, jawab Aisyah sambil menuang teh ke dalam gelas. Rizky sekarang kelas 7, Amira kelas 3. Mereka bantu Umi semampunya. Rizky sudah bisa jaga adik kalau aku keluar jualan. Kamu jualan apa sekarang? Pagi aku jual pecel di pasar. Siangnya kadang bikin kue. Sore sampai maghrib jualan keliling atau bantu-bantu di rumah tetangga. Malam bordir jilbab pesanan. Fahri menunduk. Ia menatap gelas tehnya, tapi pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Ia mengingat Aisyah yang dulu, seorang guru TK yang lembut, penuh semangat, dan sangat mencintai dunia anak-anak. Kini, perempuan yang sama harus bekerja siang malam demi 2 anak mereka, tinggal di gubuk reot, dan masih sempat menyeduh teh dengan senyum tenang untuk pria yang telah meninggalkannya. Aku pikir kamu masih tinggal di rumah kita dulu. Fahri mencoba membuka topik lain. Aisyah terdiam sejenak, lalu menjawab datar, rumah itu aku jual tahun lalu.
Kenapa? Aku tinggalkan rumah itu untuk kalian. Waktu itu ibu sakit. Butuh biaya besar. Rizky juga mulai sekolah menengah. Semua butuh uang. Tapi itu bukan alasan utama. Aisyah berdiri, berjalan pelan ke sudut ruangan, lalu mengambil map plastik lusuh. Ia menyerahkannya ke Fahri. Lihat ini. Fahri membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen pinjaman bank. Ia membaca nama peminjam, Aisyah Rahma. Tahun pengajuan, 2015. Jumlah pinjaman, 800 juta rupiah. Matanya melebar. Ia mengingat pinjaman itu. Ia butuh modal awal untuk proyek Arunika, dan karena statusnya masih freelance, bank tidak bersedia memberi pinjaman atas namanya. Aisyahlah yang saat itu bersedia menjaminkan namanya, bahkan sertifikat rumah mereka. Aku lupa soal ini, gumam Fahri, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak, sahut Aisyah pelan. Setiap bulan surat tagihan datang. Lalu bunga berjalan, denda, dan seterusnya. Ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali, aku tahu aku harus bertanggung jawab atas namaku sendiri. Aisyah, kenapa kamu tidak hubungi aku? Aku pasti akan bantu kalau tahu. Aisyah tersenyum pahit. Aku sempat ingin hubungi kamu. Tapi kemudian aku lihat di berita, kamu sudah jadi direktur, tampil di TV, diwawancara di Forbes. Aku tidak mau menjadi perempuan yang mengemis bantuan kepada mantan suaminya yang sudah sukses. Fahri memejamkan mata. Dadanya seperti ditindih beban berat yang tak kasat mata. Selama 8 tahun, ia hidup dengan merasa bahwa meninggalkan Aisyah adalah pilihan rasional. Ia pikir, jika berhasil di Jakarta, ia bisa kembali dengan kekayaan dan membahagiakan keluarganya. Tapi nyatanya, ia tidak kembali. Dan Aisyah tidak pernah menuntut. Rumah itu aku jual karena aku ingin menutup hutang atas namaku sendiri. Aku tidak ingin anak-anakku disebut anak penanggung hutang. Kalimat itu menghantam Fahri lebih keras daripada pukulan manapun. Ia menatap Aisyah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk pelukan atau kata manis. Kadang, cinta hadir dalam bentuk keheningan yang setia menanggung beban tanpa pernah meminta. Sekarang kamu tinggal di sini, dengan anak-anak? Iya. Sementara. Ini dulu kandang ayam milik tetangga yang tidak dipakai. Aku perbaiki sedikit. Tidak nyaman, tapi cukup untuk tidur dan berteduh. Fahri melihat atap dari terpal plastik dan daun kelapa yang bocor. Ia melihat dinding dari papan tipis yang tidak bisa melindungi dari dingin malam. Ia teringat apartemennya di Jakarta, dengan ranjang empuk dan AC dingin, dan merasa jijik pada dirinya sendiri. Rizky tahu aku pulang? Tidak. Aku belum bilang apa-apa ke anak-anak. Kenapa? Karena aku tidak tahu kamu datang untuk apa. Sekedar nostalgia? Rasa bersalah? Atau ingin kembali? Pertanyaan itu tajam, tapi wajar. 8 tahun bukan waktu sebentar. 8 tahun Aisyah membesarkan anak-anak sendirian. 8 tahun menahan hinaan tetangga, tekanan ekonomi, dan kesepian tanpa pasangan. Sementara Fahri, ia hidup di pusat kota, makan di restoran bintang 5, menginap di hotel mewah, dan melupakan akar tempat ia berasal. Aku tidak tahu, jawab Fahri jujur. Tapi saat aku baca pesan Farhan, aku merasa harus ke sini. Harus melihat sendiri. Harus meminta maaf. Aisyah menatap Fahri lama. Lalu menghela napas. Kamu sudah lihat keadaanku sekarang. Apa yang kamu rasakan? Perih. Sakit. Malu. Bagus. Itu berarti kamu masih manusia. Malam makin larut. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan.
Aisyah menutup pintu gubuk, lalu mengambil sajadah. Ia berkata pelan, "Aku mau sholat dulu. Kamu bisa istirahat di sini malam ini, tapi besok kamu harus bicara dengan Rizky. Dia sudah remaja. Dia bukan anak kecil lagi." Fahri mengangguk, meski hatinya tak tenang. Ia tahu, pertemuan dengan putranya esok hari akan menjadi ujian terbesar. Karena ia bukan hanya seorang ayah yang kembali. Ia adalah seseorang yang harus mempertanggungjawabkan semua yang telah ia tinggalkan. Pagi di Bantul menyambut dengan udara lembab dan embun yang masih menggantung di dedaunan. Suara ayam berkokok bercampur dengan denting sendok di dapur kecil milik Aisyah. Di luar, langit mulai memerah, menandakan fajar menyingsing. Fahri terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidur di atas tikar di sudut ruangan, dibalut selimut tipis yang dipinjamkan Aisyah semalam. Tidurnya tidak nyenyak. Suara hujan, dinginnya malam, dan kenangan yang berulang dalam pikirannya membuat dadanya berat. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Hari ini ia akan bertemu dengan Rizky, anak laki-lakinya yang terakhir ia lihat saat masih berusia 4 tahun. Ia bangkit dan mencuci wajah di sumur dekat pohon mangga. Ketika kembali ke dalam gubuk, ia melihat Aisyah sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi uduk dengan tempe goreng dan sambal kacang. "Terima kasih," ucap Fahri sambil duduk. Aisyah hanya mengangguk. Ia tampak lebih sibuk dari biasanya. Mungkin karena hari ini lebih berat. Setelah 8 tahun, keluarga mereka akan saling menatap dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu gubuk terbuka perlahan. Seorang anak laki-laki memasuki ruangan. Wajahnya sudah mulai remaja, dengan rambut hitam tebal dan alis yang kuat. Ia mengenakan seragam sekolah menengah pertama, lengkap dengan tas lusuh di punggungnya dan sepatu yang warnanya mulai pudar. "Umi, aku pulang," katanya. Suara itu jernih, tegas. Namun ketika matanya menangkap sosok Fahri, langkahnya terhenti. Anak itu Rizky menatap Fahri tanpa berkata apa-apa. Matanya tajam, mempertanyakan, menilai. Ia berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut ataupun rindu. Hanya keheningan. Fahri berdiri. "Assalamualaikum, Rizky." Rizky tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Aisyah, seolah meminta konfirmasi. "Ini ayahmu," kata Aisyah pelan. Keheningan kembali menggantung di udara. Rizky akhirnya menjawab, "Waalaikumsalam." Tapi tidak ada kehangatan di suaranya. Ucapannya dingin, datar. Sebuah salam karena sopan santun, bukan karena cinta. Fahri mendekat, hendak memeluknya, tapi Rizky mundur satu langkah. "Aku mau ganti baju dulu," katanya, lalu masuk ke balik tirai yang memisahkan ruang tidur. Fahri berdiri mematung. Matanya panas. Tangan yang tadinya terulur kini menggantung di udara, lalu perlahan ia turunkan. "Dia butuh waktu," ujar Aisyah sambil membereskan piring. Fahri hanya mengangguk, lalu duduk kembali. Ia merasa baru saja ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Tapi ia sadar, penolakan itu bukan tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, Rizky keluar dari balik tirai. Ia sudah berganti pakaian rumah, membawa buku dan pensil. "Umi, boleh aku belajar di rumah Pak Arif hari ini? Kami ada tugas kelompok." Aisyah menatapnya, lalu berkata, "Boleh. Tapi sebelum pergi, duduk dulu sebentar. Ayahmu ingin bicara." Rizky tampak ragu, tapi akhirnya duduk di lantai, bersilang kaki di depan Fahri. Tatapannya tetap kaku. Fahri menarik napas panjang. "Rizky, ayah tahu, ayah sudah membuat banyak kesalahan. Ayah pergi tanpa pamit, meninggalkan kamu, Amira, dan Umi. Waktu itu ayah pikir, ayah harus mengejar masa depan untuk keluarga kita. Tapi ternyata,
Ayah salah. Ayah tidak pernah kembali. Dan kamu tumbuh tanpa ayah. Ayah minta maaf. Rizky diam. Tangannya menggenggam pensil dengan erat. Bibirnya terkatup rapat. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya dengan keras. Kenapa baru sekarang datang? Tanyanya akhirnya. Fahri tertunduk. Ayah tidak punya jawaban yang bisa memperbaiki segalanya. Tapi sekarang ayah di sini, dan ingin memperbaiki semua yang masih bisa diperbaiki. Kamu pikir cuma dengan datang dan minta maaf, semua jadi baik lagi? Suara Rizky meninggi. Kamu tahu Umi kerja dari pagi sampai malam? Jualan pecel, keliling kampung, malam-malam masih bordir. Aku lihat Umi menangis diam-diam waktu malam, tapi besoknya tetap senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Dan kamu di Jakarta, enak-enakan jadi direktur. Aisyah mendekat, meletakkan tangan di bahu Rizky, mencoba menenangkan. Aku nggak butuh ayah sekarang. Aku udah cukup besar buat tahu, kalau orang yang sayang, nggak akan ninggalin. Lanjutnya, suara gemetar. Fahri tidak mampu membalas. Ia hanya duduk di sana, memandang putranya dengan mata yang basah. Maafkan ayah. Terlambat. Rizky bangkit, mengambil tasnya, lalu berjalan keluar. Aisyah hendak mengejarnya, tapi Fahri menggeleng. Biar dia sendiri dulu. Setelah pintu tertutup, Fahri menunduk. Air matanya jatuh, satu persatu. Ia tahu ini bukan akhir, tapi baru awal dari proses panjang. Ia tahu, cinta yang ditinggalkan selama 8 tahun tidak akan kembali dalam satu hari. Dia keras kepala seperti kamu dulu, kata Aisyah pelan, duduk di sampingnya. Dan aku pantas menerima semua ini, jawab Fahri. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap langit-langit gubuk. Aku akan tetap di sini. Sampai dia percaya lagi. Sampai kamu percaya lagi. Aisyah menatap Fahri lama, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ada luka yang masih belum sembuh, tapi juga ada harapan yang mulai tumbuh, meski kecil. Sebab di balik semua amarah dan air mata, ada satu hal yang belum benar-benar hilang, cinta. Langit di Bantul sore itu tampak gelap sejak pukul 4. Awan menggantung berat di atas desa kecil tempat Aisyah dan anak-anak tinggal. Angin mulai berhembus kencang, membawa bau hujan yang pekat. Warga desa satu persatu bergegas menutup jendela, mengangkat barang-barang ke tempat lebih tinggi, dan bersiap menghadapi hujan deras yang akan turun kapan saja. Di dalam gubuk kecil itu, Fahri sedang membantu Aisyah menambal sisi atap yang mulai goyah. Mereka menggunakan terpal baru yang dibeli Fahri siang tadi dari pasar. Meski tidak sempurna, setidaknya cukup untuk menahan angin malam ini. Kamu masih ingat waktu kita dulu pasang tenda buat acara bakti sosial kampus? Tanya Fahri, mencoba mencairkan suasana. Aisyah tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Ia sibuk memaku papan pada sisi dinding yang mulai retak. Hujan akhirnya turun saat maghrib tiba. Tidak deras, tapi cukup deras untuk membuat tanah di sekeliling gubuk mulai becek. Aisyah segera memanggil anak-anak masuk dan menyiapkan makan malam sederhana. Nasi, telur dadar, dan sayur bening. Saat makan, Fahri duduk di sudut, menatap keakraban antara Aisyah dan anak-anak. Amira duduk di pangkuan ibunya, sementara Rizky, meski masih canggung, tampak mulai melunak. Ia tidak banyak bicara, tapi setidaknya tidak lagi menghindari pandangan Fahri. Setelah makan, Amira tertidur lebih dulu. Aisyah menidurkannya di balik tirai, sementara Rizky masih mengerjakan tugas sekolah dengan cahaya lampu minyak kecil. Tiba-tiba, suara angin berubah menjadi gemuruh. Hujan turun dengan kekuatan penuh. Petir menyambar, disusul oleh angin kencang yang menggoyangkan seluruh struktur gubuk. Aisyah bangkit, membuka jendela kecil di sisi kanan dan melihat air mulai menggenang di luar. Ia segera menutupnya kembali dan menurunkan semua barang dari rak-rak ke lantai. Fahri juga bergerak cepat, mengambil ember untuk menampung air bocor dari atap. Tapi dalam hitungan menit,
Suara keras terdengar dari sisi kanan gubuk. Brak! Salah satu sisi atap terlepas, dan air mulai masuk deras dari celah tersebut. Rizky melompat berdiri, memindahkan buku-bukunya, sementara Aisyah menutup tubuh Amira yang masih tertidur dengan kain tebal. "Ibu!" teriak Rizky saat melihat Ibu Siti terbatuk keras di sudut ruangan. Fahri segera menghampiri Ibu Siti. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ia mengalami serangan jantung. "Aisyah, kita harus bawa ibu ke rumah sakit." Sekarang, Aisyah panik, tapi tangannya tetap sigap mengambil jaket dan kain untuk membungkus ibunya. Hujan deras di luar tidak menghalangi niat mereka. Fahri menggendong Ibu Siti, dan bersama Aisyah serta anak-anak, mereka berlari di bawah hujan menuju mobil yang diparkir sekitar 200 meter dari gubuk. Fahri mengemudi secepat mungkin menuju rumah sakit terdekat di kota. Sepanjang perjalanan, Aisyah duduk di belakang memegang tangan ibunya, membisikkan zikir dan doa sambil menahan tangis. Rizky memeluk Amira yang masih setengah sadar, menggigil karena kedinginan. Setibanya di IGD, tim medis segera mengambil tindakan. Ibu Siti langsung dilarikan ke ruang perawatan intensif. Fahri menyelesaikan administrasi dengan kartu identitas Aisyah, tanpa banyak bicara. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Keadaan ibu cukup kritis. Kami berhasil menstabilkan kondisinya sementara, tapi beliau membutuhkan operasi pemasangan ring jantung secepatnya. Biayanya sekitar 500 juta rupiah. Aisyah terduduk lemas di kursi tunggu. Wajahnya pucat. Ia menatap Fahri, tapi tidak berkata apa-apa. Matanya seperti ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang tersisa. "Aku yang tanggung semua biayanya," kata Fahri tegas. Aisyah menatapnya tajam. "Jangan pikir kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan uang, Fahri." "Aku tidak. Aku hanya ingin menolong." "Menolong karena merasa bersalah? Karena kamu ingin memperbaiki citramu sebagai ayah yang gagal? Atau karena ingin membuatku berutang budi?" Fahri terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Selama 8 tahun, aku urus semuanya sendiri. Aku bayar hutangmu, rawat anak-anakmu, bahkan saat ibuku sekarat. Aku tidak minta 1 rupiah pun dari kamu. Dan sekarang, saat semua sudah hancur, kamu datang membawa uang. Seolah itu cukup menambal semua luka?" Fahri ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi ia tahu tidak ada kalimat yang bisa menghapus luka selama itu. "Kalau kamu mau bantu, bantu karena kamu peduli. Bukan karena kamu malu." Perawat memanggil mereka untuk menandatangani persetujuan tindakan medis. Aisyah akhirnya mengangguk pasrah. Malam itu mereka bermalam di lorong rumah sakit. Fahri duduk bersandar di kursi plastik keras. Aisyah duduk di lantai, bersandar pada dinding, sementara Rizky dan Amira tidur di pangkuannya. Dalam keheningan malam yang hanya diisi suara monitor medis dan langkah kaki perawat, Fahri menatap ke arah keluarganya. Ia melihat anak-anaknya yang tidur dalam pelukan ibunya. Ia melihat Aisyah yang tetap menjadi pelindung bahkan dalam keterpurukan. Dan ia merasa sangat kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, rasa kehilangan yang sebenarnya. Malam itu, bukan hanya atap gubuk yang roboh, tapi juga harga dirinya sebagai pria yang selama ini mengira bisa menukar waktu dengan keberhasilan. Pagi di rumah sakit masih terasa sunyi ketika Fahri membuka matanya. Ia tidur bersandar di kursi plastik dengan leher kaku dan mata bengkak. Cahaya matahari yang menembus kaca jendela menyinari lorong tempat ia bermalam bersama Aisyah dan anak-anak. Ibu Siti masih dirawat di ruang intensif, tapi dokter semalam memberi kabar bahwa operasi akan segera dilakukan. Semua biaya sudah dibayarkan oleh Fahri. Tak ada diskusi, tak ada tawar-menawar. Ia hanya menandatangani semua dokumen dengan nama sendiri. Aisyah duduk di samping tempat tidur Amira yang terbaring lelah. Rambutnya acak-acakan, mata sayunya menunjukkan keletihan fisik dan batin.
Namun ia tetap tenang, tetap tegar. "Terima kasih," ucapnya pelan, tanpa menoleh. Fahri yang sedang berdiri di ambang pintu hanya mengangguk. Kata itu terdengar hambar, bukan karena tidak tulus, tetapi karena terlalu banyak luka yang belum sembuh untuk bisa memberi ruang pada rasa terima kasih sepenuhnya. Beberapa hari berlalu. Ibu Siti berhasil menjalani operasi dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Fahri tetap berada di rumah sakit, menemani mereka tanpa banyak bicara. Ia mulai membiasakan diri untuk berada di dekat Aisyah dan anak-anak, meski dengan jarak yang belum bisa ditembus. Saat mereka kembali ke gubuk untuk mengambil beberapa barang, Fahri melihat sesuatu yang mengejutkan. Di depan gubuk berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian rapi dan sebuah kotak makanan di tangannya. Ia tersenyum sopan begitu melihat Aisyah datang. "Assalamualaikum, Bu Aisyah. Saya dengar Ibu sudah pulang. Ini ada sedikit makanan buat Ibu dan keluarga," ujarnya ramah. Aisyah membalas salam dan menerima kotak itu. "Terima kasih banyak, Pak Hendra. Maaf merepotkan." Fahri berdiri tak jauh di belakang. Ia memandangi pria itu dengan alis terangkat. Pria itu tampak bersih, berjanggut rapi, dan memakai baju koko putih serta peci hitam. Dari cara bicaranya, ia jelas bukan orang sembarangan. Pak Hendra menoleh ke arah Fahri dan mengangguk sopan. "Ini suami Ibu?" Aisyah tampak gugup sejenak. "Ini ayah dari Rizky dan Amira." Fahri mendekat dan mengulurkan tangan. "Fahri." "Hendra," jawab pria itu sambil menjabat tangan Fahri. "Saya tetangga di ujung kampung. Sekaligus pemilik toko kelontong dekat masjid." Setelah beberapa pertukaran basa-basi, Pak Hendra pamit. Tapi sebelum pergi, ia berkata kepada Aisyah dengan suara cukup terdengar, "Saya akan datang lagi Jumat malam, seperti yang kita bicarakan sebelumnya." Fahri mematung. Aisyah terlihat menahan napas, lalu hanya mengangguk singkat. Setelah pria itu pergi, Fahri tidak langsung bertanya. Tapi dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya Pak Hendra? Dan apa maksud dari kedatangannya hari Jumat malam? Hari Jumat malam tiba. Fahri sengaja tidak pergi kemana-mana. Ia tetap berada di gubuk, membantu Aisyah membereskan rumah dan menyiapkan makan malam. Tapi malam itu terasa berbeda. Aisyah tampak gelisah, meski berusaha menyembunyikannya. Pukul 7 malam, suara motor berhenti di depan gubuk. Pak Hendra datang dengan membawa sekotak besar makanan dan sebuah tas kecil. Ia mengenakan batik rapi dan terlihat sangat bersiap. Fahri yang duduk di luar segera berdiri dan memberi salam. Pak Hendra membalas dengan hangat, lalu masuk ke dalam gubuk. "Maaf mengganggu malam Jumat begini," katanya. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Aisyah sambil mempersilakan duduk. Anak-anak sudah tidur lebih awal di rumah tetangga, atas inisiatif Aisyah. Fahri duduk di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit percakapan ringan, Pak Hendra membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Fahri yang melihatnya langsung merasa dadanya sesak. Pak Hendra menatap Aisyah dengan penuh hormat. "Bu Aisyah, saya tahu Ibu bukan perempuan biasa. Saya sudah lama memperhatikan Ibu, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Ibu kuat, tabah, dan menjaga anak-anak dengan sangat luar biasa." Aisyah tertunduk, mendengarkan dengan hati-hati. "Saya tidak datang untuk memberi janji manis. Saya sudah tidak muda, dan saya tidak mencari cinta seperti anak remaja. Tapi saya ingin menawarkan hidup yang tenang. Jika Ibu bersedia, saya ingin menjadikan Ibu istri saya. Saya akan menerima Rizky dan Amira seperti anak kandung sendiri." Suasana hening. Fahri merasakan tangannya mengepal tanpa sadar. Aisyah menatap kotak itu sejenak, lalu menatap wajah Pak Hendra. "Pak Hendra, saya sangat menghargai niat baik Bapak. Tapi saya belum siap untuk keputusan sebesar ini."
Pak Hendra tampak sedikit kecewa, tapi ia tersenyum. Saya tidak menuntut jawaban malam ini. Tapi ketahuilah, pintu saya selalu terbuka. Tidak banyak perempuan yang bisa tetap tegak setelah badai sebesar itu. Ia bangkit dan pamit. Sebelum pergi, ia kembali menoleh pada Aisyah. Semoga Allah mudahkan jalan ibu. Setelah Pak Hendra pergi, Fahri masih berdiri di tempatnya, tidak bicara. Aisyah membuka suara lebih dulu. Kamu ingin bilang sesuatu? Fahri menggeleng. Itu hak kamu. Kamu sudah terlalu lama sendiri. Aku tidak berhak menilai. Aisyah menatapnya lama. Lalu kenapa kamu diam saja sejak tadi? Fahri menunduk. Karena aku takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Sepenuhnya. Aisyah menghela napas. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih pergi 8 tahun lalu, Fahri. Sekarang yang tersisa hanya tanggung jawab dan waktu yang tertunda. Fahri tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, gelombang rasa bersalah dan cemburu bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah mengira bahwa kehadiran orang lain bisa menyadarkannya betapa berharganya Aisyah bukan karena rasa memiliki, tapi karena rasa kehilangan yang menyakitkan. Malam itu, Fahri duduk sendirian di luar gubuk, memandangi langit. Ia sadar, jalan untuk memperbaiki semuanya tidak hanya sulit tapi mungkin tidak akan pernah benar-benar membawanya kembali ke tempat yang sama. Namun ia juga tahu, jika ingin tetap bertahan di sisi anak-anak dan Aisyah, ia harus mulai dari titik nol. Dan titik nol itu dimulai dengan menerima bahwa cinta tidak datang hanya karena kita ingin, tapi karena kita layak untuk dicintai kembali. Pagi itu langit cerah, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang selalu diselimuti mendung. Suasana di desa mulai pulih perlahan. Ibu Siti sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, meski harus beristirahat penuh. Fahri membantu merapikan kasur tambahan yang mereka siapkan di ruang tengah, sementara Aisyah menyiapkan sarapan. Amira sibuk mengepang rambut bonekanya. Rizky, dengan wajah serius, mengenakan seragam sekolah dan bersiap berangkat. Sejak pertemuan dengan Pak Hendra malam Jumat lalu, suasana antara Fahri dan Rizky kembali dingin. Bukan karena konflik terbuka, melainkan karena jarak emosional yang belum terjembatani. Abang mau diantar ayah? Tanya Fahri perlahan, mencoba membuka ruang. Rizky tak menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu meraih tasnya. Kalau begitu, hati-hati ya, kata Aisyah lembut. Rizky pamit seadanya, lalu berjalan cepat meninggalkan rumah. Fahri hanya bisa menatap punggung anak itu menghilang di tikungan jalan. Hari itu, waktu berjalan lambat. Fahri mencoba sibuk membantu pekerjaan rumah, menjaga Ibu Siti, bahkan bermain sebentar dengan Amira. Namun pikirannya terus melayang ke Rizky. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mendekat, tapi tidak tahu bagaimana. Menjelang siang, seorang tetangga datang tergopoh-gopoh ke rumah. Bu Aisyah. Bu, cepat ke sekolah. Rizky berkelahi. Aisyah langsung berdiri. Apa? Rizky? Katanya dia pukul anak orang. Sekarang sedang di ruang guru. Dipanggil wali murid. Fahri yang mendengar kabar itu segera mengambil jaket. Aku ikut. Di perjalanan, Aisyah tidak bicara sepatah kata pun. Wajahnya tegang. Fahri menggenggam setir erat-erat, hatinya dipenuhi kecemasan. Setibanya di sekolah, mereka langsung menuju ruang guru. Di dalam, Rizky duduk dengan kepala menunduk. Wajahnya merah, sudut bibirnya sedikit bengkak. Di sampingnya duduk seorang anak lain dengan pelipis memar, didampingi ibunya yang terlihat sangat kesal. Ini orang tuanya? Tanya guru BK ketika melihat Aisyah dan Fahri. Saya ibunya, jawab Aisyah. Dan saya ayahnya, tambah Fahri pelan. Rizky mengangkat wajah, terkejut. Tapi tak berkata apa-apa. Guru BK menghela napas.
Kami sangat menyayangkan insiden ini. Rizky memukul temannya, Bimo, hingga memar. Katanya karena Bimo mengolok-olok. Anak saya hanya bercanda, potong Ibu Bimo. Masa begitu saja langsung dipukul? Candaannya mengatakan saya anak yang ditinggal ayah, ujar Rizky pelan, menahan amarah. Semua mata menoleh padanya. Dia bilang, anak kayak kamu ajar miskin, kan gak punya ayah. Lalu dia bilang aku dan Amira makan dari belas kasihan orang. Suara Rizky mulai gemetar. Ia menatap ibunya, lalu Fahri. Dan dia benar. Aku gak punya ayah, kan? Aisyah terdiam. Air matanya mengambang. Fahri mencoba maju, tapi Rizky berdiri. Selama ini aku belajar keras, bantu Umi, jaga Amira, tapi tetap saja dipandang rendah. Karena aku gak punya siapa-siapa. Ia menunjuk Fahri. Dia datang setelah 8 tahun. Datang dengan mobil mahal, baju bagus, dan pikir bisa jadi pahlawan. Tapi dia nggak tahu aku tumbuh dengan rasa marah setiap kali aku lihat teman-temanku dijemput ayah mereka. Ruang itu menjadi sunyi. Fahri berdiri perlahan, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar, Rizky. Ayah salah. Sangat salah. Dan ayah tidak akan pernah bisa menghapus luka itu. Tapi ayah di sini sekarang. Bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk jadi ayahmu kalau kamu izinkan. Rizky menunduk lagi. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Aku benci kamu. Tapi aku juga rindu kamu. Kalimat itu pecah seperti air bah. Aisyah mendekat, memeluk Rizky yang akhirnya menangis keras di pelukannya. Amarah, rindu, sakit hati, dan kecewa semua tumpah malam itu. Guru BK hanya bisa menatap dengan iba. Ibu Bimo akhirnya terdiam, tak lagi berkata apa-apa. Setelah semua tenang, guru memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Fahri dan Aisyah berterima kasih dan membawa Rizky pulang. Dalam perjalanan, tak ada yang bicara. Tapi kali ini, bukan karena saling menjauh. Melainkan karena masing-masing sedang memproses emosi mereka. Sesampainya di rumah, Rizky langsung masuk ke kamar. Fahri berdiri di halaman, memandangi langit senja. Aisyah menghampirinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Fahri. Kamu tidak perlu bicara. Tapi jangan pergi lagi. Fahri menoleh, matanya basah. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Aisyah mengangguk. Tapi jangan harap segalanya akan mudah. Kamu harus mulai dari bawah. Dari kepercayaan anak-anak. Dari luka yang kamu buat sendiri. Aku akan mulai dari Rizky. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Fahri duduk di sisi tempat tidur anaknya, membacakan surat pendek dari Al-Quran. Rizky tidak menjawab, tidak membuka mata, tapi ia tidak menolak. Malam itu, meski belum sepenuhnya pulih, sebuah jembatan mulai dibangun. Bukan dari kata-kata, melainkan dari kehadiran yang nyata. Setelah kejadian malam banjir dan krisis kesehatan Ibu Siti, suasana rumah berubah. Gubuk kecil itu semakin ramai oleh kehadiran Fahri, tapi bukan berarti menjadi hangat. Suasana masih canggung, seperti udara yang tak tahu harus menjadi panas atau dingin. Fahri tetap di sana, membantu apa yang bisa dibantu. Ia memasak air, membeli obat, menjemput Amira dari sekolah, bahkan mencuci pakaian di sumur. Tapi semua itu tidak menghapus jarak yang masih terbentang antara dirinya dan Aisyah atau dirinya dan masa lalu. Aisyah juga tidak menolak kehadirannya. Tapi ia tak memberikan apapun lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Tatapannya sopan, sikapnya wajar, tapi hatinya tetap diam. Seolah ia membangun tembok tak terlihat yang hanya bisa dilihat oleh Fahri setiap kali ia mencoba mendekat. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan langit desa memerah seperti luka yang belum sembuh, seorang pria datang ke gubuk dengan sepeda motor.
Ia mengenakan batik rapi, membawa tas kecil dan sebuah kotak makanan tertutup kain. Amira yang sedang bermain di depan langsung berseru, "Pak Hendra datang." Fahri yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah pria itu, matanya menyipit. Bukan karena sinar matahari, melainkan karena sesuatu yang muncul dari dalam dadanya. Rasa tidak nyaman yang ia belum bisa beri nama. Pak Hendra turun dari motornya, tersenyum ramah. Ia membawa aura ketenangan jenis ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang tidak terburu-buru dalam mencintai. "Assalamualaikum," sapa Pak Hendra sambil menyerahkan kotak makanan ke Aisyah yang baru keluar dari dalam. "Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak." "Bapak selalu repot-repot," jawab Aisyah. "Tidak seberapa, Bu. Saya cuma ingin bantu sebisanya. Lagi pula, saya sudah anggap ibu dan anak-anak seperti keluarga sendiri." Fahri menatap pemandangan itu dengan campuran perasaan. Ia tidak bisa menyangkal ada kehangatan di antara mereka yang tidak bisa dianggap biasa. Bukan hanya karena bantuan atau makanan, tapi karena cara Pak Hendra memandang Aisyah. Penuh hormat, tapi juga penuh rasa. Tak lama kemudian, setelah Amira masuk ke dalam membawa makanan, Pak Hendra mendekat ke Aisyah dan berbicara dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk Fahri dengar. "Bu Aisyah, saya harap ibu tidak tersinggung dengan niat saya. Tapi saya merasa ini waktu yang tepat untuk menyampaikan maksud saya." Aisyah menatap pria itu, tanpa terkejut tapi tidak sepenuhnya kaget. Seperti sudah menduga hal ini akan datang. "Saya sudah lama kagum pada ibu. Ketabahan ibu, perjuangan ibu untuk anak-anak, cara ibu menjaga martabat meski dalam keadaan sulit. Semua itu bukan hal yang bisa dilakukan semua orang." Pak Hendra menghela napas, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak kecil beludru merah, sederhana tapi elegan. "Saya tahu saya bukan orang muda. Saya tidak punya janji manis seperti anak muda. Tapi saya punya niat yang tulus. Saya ingin menjadi teman hidup ibu. Jika ibu bersedia, saya ingin melamar ibu menjadi istri saya." Sunyi. Angin senja berhembus pelan, seakan tahu dunia sedang menahan napas. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menatap kotak itu lama. Lalu menatap Pak Hendra. Lalu menatap langit, seperti mencari isyarat dari takdir. Fahri berdiri di kejauhan, seperti tertancap di tempat. Seluruh tubuhnya tegang. Dadanya sesak. Ia tahu ia tidak punya hak untuk marah. Ia adalah orang yang pergi. Yang meninggalkan. Yang baru kembali setelah semuanya hancur. Tapi tetap saja, hatinya seperti diremukan oleh tangan tak terlihat. Aisyah akhirnya bicara. "Pak Hendra, saya sangat menghargai niat Bapak. Tapi saya belum bisa menerima." Pak Hendra tidak tampak kecewa. Ia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak memaksa. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya ada di sini. Dan pintu saya selalu terbuka." Ia mengangguk sopan dan pamit. Saat pria itu berjalan melewati Fahri, mereka bertukar pandang. Tak ada kata, tapi cukup satu tatapan untuk memahami bahwa keduanya berdiri di sisi berlawanan dari hati seorang perempuan yang terluka. Setelah Pak Hendra pergi, Fahri masuk ke dalam. Aisyah sedang melipat pakaian anak-anak. Ia tidak melihat ke arah Fahri, tapi tahu kehadirannya. "Kamu mau bilang sesuatu?" tanya Aisyah tanpa menoleh. Fahri menelan ludah. "Kamu sudah lama dekat dengan dia?" Pak Hendra tetangga yang baik. Dia sering bantu. Tanpa diminta. Tanpa bertanya. Dia ada di saat aku benar-benar sendiri. Aku tahu aku tidak berhak cemburu. Lalu kenapa kamu terlihat seperti orang yang baru kehilangan sesuatu? Fahri mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Karena aku takut kehilangan kamu. Sepenuhnya. Aisyah meletakkan pakaian yang sudah dilipat,
lalu menatap Fahri dengan sorot mata yang tajam namun lelah. Kamu sudah kehilangan aku sejak hari kamu memutuskan pergi. Yang kamu lihat sekarang hanya bayangan dari Aisyah yang dulu. Aku tahu. Dan aku menyesal. Penyesalan tidak akan membangun rumah yang runtuh. Tidak akan menghapus air mata anak-anak. Tidak akan menyembuhkan luka yang aku tanggung sendirian. Fahri menunduk. Tapi aku ingin mencoba. Kalau kamu izinkan. Aisyah berdiri. Jangan datang hanya karena kamu merasa bersalah. Jangan tinggal hanya karena kamu takut orang lain lebih baik darimu. Lalu ia menambahkan, dengan suara yang hampir seperti bisikan, tinggallah. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi ayah, bukan hanya suami. Fahri tak mampu menjawab. Malam itu, di antara tumpukan pakaian dan suara jangkrik dari luar, ia menyadari bahwa cintanya pada Aisyah bukanlah tentang memiliki, tapi tentang bertahan. Tentang hadir. Tentang menunggu, jika itu memang harus. Hari Senin datang dengan langit yang mendung dan angin yang sejuk menusuk kulit. Desa mulai kembali ke rutinitas setelah seminggu penuh ketegangan. Fahri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membantu Aisyah menyiapkan sarapan, menimba air dari sumur, dan membereskan halaman depan gubuk. Semua ia lakukan tanpa diminta, sebagai bagian dari tanggung jawab yang selama ini ia tinggalkan. Rizky duduk di sudut ruangan, mengenakan seragam sekolahnya. Ia tidak banyak bicara. Tatapannya kosong, matanya sembab, dan wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kamu sakit? Tanya Aisyah, khawatir. Rizky menggeleng. Enggak, Ummi. Aku berangkat sekarang. Fahri menghampiri, mencoba bicara. Kalau mau, ayah bisa antar. Rizky hanya memandang sekilas, lalu berkata pelan, aku jalan kaki saja. Kemudian ia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Aisyah hanya bisa menatap punggung anak itu dengan napas tertahan. Dia sedang berjuang sendiri. Fahri mengangguk. Dan aku harus ada, meski dia belum mengizinkan aku masuk. 2 jam kemudian, saat Fahri sedang membersihkan kamar mandi, seorang anak dari tetangga datang berlari dengan wajah panik. Pak Fahri. Cepat ke sekolah. Kak Rizky berantem. Sudah dipanggil ke ruang guru. Fahri segera berlari ke dalam, memberitahu Aisyah, dan mereka bergegas menuju sekolah. Di sepanjang jalan, Fahri mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu ini bukan sekadar kenakalan biasa. Rizky bukan anak pemarah. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Begitu sampai di sekolah, mereka langsung diarahkan ke ruang guru. Di sana, Rizky duduk di bangku dengan kepala tertunduk, bibirnya pecah, pipinya memar. Di sebelahnya, seorang anak laki-laki lain duduk sambil menangis, ditemani ibunya yang tampak marah besar. Guru BK berdiri di depan mereka semua, wajahnya tegas. Ibu Aisyah, Pak Fahri. Rizky memukul Bimo sampai jatuh. Ini bukan insiden kecil. Aisyah maju. Kami mohon maaf, Bu. Tapi bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Guru BK menoleh ke Rizky. Silakan kamu jelaskan sendiri, Nak. Rizky mendongak perlahan. Matanya merah, napasnya berat. Ia menatap Fahri, lalu ibunya. Bimo bilang, aku anak yang ditinggal ayah. Katanya, wajar kamu miskin, bapakmu aja kabur. Lalu dia tertawa. Teman-teman juga ikut tertawa. Ia berhenti sejenak, menggigit bibirnya. Dia bilang, kalau gue jadi lu, gue malu ngakuin itu orang sebagai bokap. Hening menyelimuti ruangan. Aisyah menahan napas. Fahri memejamkan mata, seperti ditampar oleh kenyataan paling telanjang. Aku tahan, Bu, lanjut Rizky pelan. Tapi waktu dia sebut Ummi. Bilang Ummi wanita murahan yang ditinggal suaminya.
Aku nggak bisa diam. Ibu Bimo langsung bereaksi. Anak saya cuma bercanda. Kenapa harus dibalas dengan kekerasan? Karena candaannya menyayat, Bu, sahut Rizky tiba-tiba, suaranya naik. Aku nggak peduli kalau mereka hina aku. Tapi jangan hina Umi. Dia satu-satunya orang yang selalu ada buat aku dan Amira. Fahri menahan air matanya. Ia ingin memeluk anak itu. Ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, saat ini bukan saatnya untuk membela diri. Ini saatnya mendengarkan. Guru BK menghela napas. Saya mengerti ini masalah yang kompleks. Tapi kami tidak bisa membenarkan kekerasan. Setelah diskusi panjang, pihak sekolah memutuskan memberi peringatan keras kepada kedua anak, dan meminta orang tua menyelesaikan secara kekeluargaan. Saat dalam perjalanan pulang, tak ada satupun yang bicara. Rizky duduk di belakang, memandang keluar jendela. Aisyah di depan, menggenggam ratasnya. Fahri mengemudi dengan mata tertuju ke jalan, tapi pikirannya penuh sesal. Begitu sampai di rumah, Rizky langsung masuk dan membanting tasnya. Fahri mengikutinya, mengetuk pintu kamar perlahan. Rizky. Boleh ayah bicara? Tidak ada jawaban. Fahri membuka pintu perlahan. Rizky duduk di tepi kasur, wajahnya menunduk. Ayah dengar semua tadi, kata Fahri pelan. Dan ayah tidak akan membela diri. Rizky tetap diam. Ayah. Gagal menjadi sosok yang kamu butuhkan. Tapi ayah di sini sekarang. Bukan untuk jadi pahlawan. Bukan untuk memperbaiki citra diri. Tapi untuk belajar menjadi ayah yang sebenarnya. Rizky mengangkat wajah, matanya basah. Kenapa kamu pergi dulu, ayah? Fahri duduk di lantai, sejajar dengan anaknya. Ayah takut, Kaye. Ayah pikir bisa membuat semuanya lebih baik dari jauh. Tapi itu cuma alasan. Ayah memilih mimpinya sendiri dan meninggalkan kalian. 8 tahun, ayah. Aku tumbuh tanpa tahu seperti apa rasanya punya ayah. Ayah tahu. Dan ayah menyesal. Aku benci kamu. Tapi aku juga rindu kamu setiap malam. Aku sering pura-pura tidur biar nggak nanya ke Umi, ayah kemana? Fahri menunduk, menahan tangis. Kamu boleh marah. Boleh benci. Tapi izinkan ayah tetap di sini. Untuk jadi ayahmu. Sekarang. Besok. Dan seterusnya. Rizky terdiam, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak Fahri kembali, ia memeluk ayahnya. Pelukannya kaku, canggung, tapi nyata. Aisyah yang berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu sambil menutup mulutnya. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, rumah kecil itu merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Malam itu, mereka makan malam bersama. Fahri duduk di antara anak-anaknya, Aisyah menyajikan makanan hangat, dan Amira bercerita tentang sekolah dengan ceria. Tidak ada pengakuan besar. Tidak ada janji manis. Hanya kehadiran. Dan kadang, kehadiran adalah permintaan maaf paling tulus yang bisa diberikan seorang ayah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai terasa seperti rumah. Gubuk sederhana itu tak lagi hanya menjadi tempat berteduh, tapi perlahan berubah menjadi ruang di mana luka dibalut, kenangan dirangkai ulang, dan kehadiran menjadi sesuatu yang berarti. Fahri tidak lagi hanya orang yang datang setelah 8 tahun, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitas. Ia mengantar Amira ke sekolah, menemani Rizky belajar matematika, dan membantu Aisyah memasak atau menimba air. Tidak ada yang istimewa, tapi justru dalam hal-hal biasa itulah, perlahan kepercayaan dibangun kembali. Namun ada satu hal yang tetap menggantung di antara Fahri dan Aisyah. Sesuatu yang belum dibicarakan. Sesuatu yang berdiam di balik setiap pandangan, setiap keheningan. Malam itu,
Setelah anak-anak tidur dan Ibu Siti telah beristirahat di kamar belakang, Fahri memberanikan diri. Ia duduk di bangku kayu di depan gubuk, menunggu Aisyah yang sedang mencuci piring. Bulan hampir penuh, dan cahaya remangnya menerangi halaman tanah yang basah karena hujan sore tadi. Ketika Aisyah keluar dengan tangan masih sedikit basah, Fahri berdiri. "Bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Aisyah mengangguk pelan. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu. Udara malam dingin, tapi suasana di antara mereka lebih dingin bukan karena benci, tapi karena hati yang berhati-hati. "Aku sudah lama ingin bicara soal ini, tapi aku tahu waktunya belum tepat," buka Fahri. Aisyah menatap ke depan, tidak menjawab. "Aku tidak datang ke sini hanya untuk meminta maaf. Aku datang karena aku sadar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan hanya sebagai ayah untuk Rizky dan Amira, tapi sebagai suami yang dulu pernah meninggalkan kamu." Aisyah menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tapi tak bisa ditebak. "Aku ingin menikah lagi denganmu, Aisyah. Mulai dari awal. Tanpa janji berlebihan. Tanpa menghapus masa lalu, tapi dengan komitmen membangun masa depan. Kita bertiga, kita berlima, bersama anak-anak." Aisyah menarik napas panjang, lalu menatap ke langit sebentar. "Fahri, aku tidak terkejut dengan kata-katamu. Aku tahu ini akan datang suatu hari. Dan aku sudah memikirkan jawabanku sejak kamu pertama kali datang." Fahri menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku tidak bisa." Kata-kata itu jatuh seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Dingin, jujur, dan menyentuh tanah tanpa bisa ditahan. Fahri menunduk. "Boleh aku tahu kenapa?" "Karena yang dulu mencintaimu sudah mati, Fahri." Aisyah menatapnya dalam-dalam, tidak dengan marah, tapi dengan kelelahan seorang perempuan yang telah bertahan terlalu lama. "Perempuan yang kamu nikahi dulu adalah gadis muda yang penuh harapan, penuh mimpi, dan percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi 8 tahun. Bukan hanya waktu. Itu adalah musim, luka, pengkhianatan sunyi, dan malam-malam panjang tanpa jawaban." Fahri menahan napas. Matanya mulai basah. "Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menghormatimu, Fahri. Aku berterima kasih kamu kembali. Aku bersyukur kamu memilih bertanggung jawab. Tapi cinta bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan kehadiran atau kebaikan sekarang." Ia melanjutkan, suaranya semakin pelan namun menusuk. "Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas rasa bersalah. Aku tidak ingin kita bersama hanya karena kamu ingin memperbaiki kesalahan masa lalu. Itu bukan cinta, itu beban." Fahri menatap wajah perempuan yang pernah ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Dan sekarang, ia sadar bahwa cinta yang ia kenal dulu telah berubah menjadi sesuatu yang lain, lebih dewasa, lebih realistis, tapi juga lebih sunyi. "Aku masih menghargai kamu," lanjut Aisyah. "Tapi tidak dengan cara yang sama." Hening menyelimuti mereka. Suara jangkrik dan angin malam mengisi ruang yang kosong. Akhirnya, Fahri bicara. "Lalu aku harus bagaimana?" Aisyah tersenyum lembut, tapi matanya basah. "Tetaplah di sini, jika kamu memang ingin. Tapi bukan sebagai suamiku. Bukan sebagai pengganti masa lalu. Jadilah ayah bagi anak-anakmu. Jadilah manusia yang kamu cari selama ini. Kalau takdir berkata lain suatu hari nanti, biar waktu yang bicara. Tapi untuk saat ini, aku tidak butuh pasangan. Aku butuh ketenangan." Fahri mengangguk, meski hatinya terasa runtuh. Tapi ia tahu, Aisyah tidak salah. Dan mungkin, inilah bentuk cinta paling murni, melepaskan, bukan memaksa. Malam itu, Fahri duduk sendiri di bangku kayu, memandangi langit.
Ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih jujur, pengakuan bahwa cinta tidak selalu harus berakhir di pelaminan kedua. Dan dalam diam, ia bersumpah pada dirinya sendiri, jika memang tidak bisa menjadi suami yang ia harapkan, maka ia akan menjadi ayah yang dibutuhkan oleh Rizky dan Amira. Karena terkadang, cinta sejati adalah tentang menerima batas dan tetap memilih bertahan. Pagi di desa itu datang dengan cahaya lembut yang menembus sela-sela daun pisang dan bambu. Udara segar, suara burung bersahutan, dan bau tanah basah masih menggantung sejak hujan semalam. Di gubuk kecil itu, rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Fahri sudah terbiasa bangun lebih awal, menimba air, menyapu halaman, dan menyiapkan teh untuk ibu mertuanya. Aisyah tidak banyak bicara setelah malam panjang itu. Ia tetap ramah, tetap melibatkan Fahri dalam semua urusan rumah tangga, tapi hatinya masih berada di tempat yang jauh, tempat yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, hanya dengan waktu. Fahri menerimanya. Ia tidak lagi memaksa. Ia sudah berhenti berharap segalanya akan kembali seperti dulu. Yang kini ia fokuskan hanyalah menjadi ayah yang utuh. Tidak sempurna, tapi nyata. Rizky juga mulai lebih terbuka. Ia tidak lagi menghindar saat Fahri ingin duduk bersamanya. Ia menerima bantuan Fahri saat belajar, bahkan sesekali bertanya. Tak ada pelukan, tak ada panggilan ayah, tapi ada kehadiran yang mulai diterima. Dan bagi Fahri, itu lebih dari cukup untuk saat ini. Hari itu adalah hari Sabtu. Rizky diundang untuk mengikuti lomba pidato di kecamatan, mewakili sekolahnya. Temanya, keluarga dan harapan. Ia sempat ragu mendaftar, tapi gurunya memaksa karena melihat kemampuan bicara Rizky yang kuat. Fahri dan Aisyah memutuskan ikut menemani. Bahkan Amira juga diajak, mengenakan pakaian terbaiknya dan mengepang rambut dua sisi. Ibu Siti ditinggal di rumah tetangga sebentar karena masih harus istirahat. Di aula kecamatan, puluhan siswa duduk berderet rapi. Suasana cukup meriah. Para orang tua memenuhi bangku belakang, membawa kamera ponsel, air minum, dan semangat yang penuh harap. Ketika Rizky dipanggil maju, Fahri merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menggenggam tangan Amira, sementara Aisyah menatap ke depan dengan tenang. Rizky berdiri di atas panggung kecil. Ia mengenakan seragam batik sekolah, kemeja rapi, dan celana bersih yang sedikit kebesaran. Ia menatap audiens, lalu menarik napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah, sahut hadirin. Rizky membuka pidatonya dengan percaya diri. Ia bicara tentang keluarga sebagai tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, tentang keberanian, dan tentang arti kehilangan. Suaranya stabil, matanya menatap lurus. Beberapa kali ia berhenti sejenak, bukan karena lupa teks, tapi karena menahan emosi. Kemudian ia sampai pada bagian akhir pidatonya. Ada masa di hidup saya di mana saya merasa tidak punya siapa-siapa. Saya hidup dengan ibu yang bekerja siang dan malam, dan adik perempuan yang selalu saya jaga. Kami tinggal di rumah kecil, kadang tanpa listrik, kadang tanpa makan malam. Tapi ibu saya mengajarkan bahwa keluarga bukan tentang besar kecilnya rumah, tapi tentang siapa yang tinggal dan tidak pergi. Ia berhenti sejenak. Aula hening. Semua mata menatapnya. Beberapa waktu lalu, seseorang datang kembali ke hidup saya. Seseorang yang dulu pergi ketika saya masih kecil. Saya membenci dia. Sangat membenci. Tapi diam-diam. Saya juga menunggunya. Fahri menahan napas. Aisyah menunduk perlahan. Amira memeluk lengan Fahri erat-erat. Dan hari ini, dia duduk di sana, di kursi belakang, menatap saya. Orang itu, ayah saya. Semua kepala menoleh ke arah tempat Fahri duduk. Beberapa mata membelalak. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Fahri sendiri tertegun. Dadanya sesak. Suara itu panggilan yang selama ini ia nantikan, akhirnya terdengar.
Dan itu tidak datang dari kata-kata yang dipaksa, tapi dari hati yang mulai menerima. Rizky melanjutkan, saya tidak tahu apakah saya sudah memaafkan sepenuhnya. Tapi saya tahu, saya ingin mencoba. Karena keluarga bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang memilih tetap tinggal meski semuanya rusak. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri. Guru-guru menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Aisyah menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Fahri masih membeku di tempat duduknya. Ia menatap anak yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri dengan keberanian yang tak bisa ia bayangkan. Ia ingin berdiri, ingin memeluk, tapi ia tahu, bukan sekarang. Hari ini adalah milik Rizky. Setelah lomba selesai, semua peserta diberi piagam dan bingkisan. Rizky keluar dari aula dengan langkah tenang. Fahri dan Aisyah menyambutnya di luar. Bagus banget tadi, Bang, kata Amira dengan bangga sambil mengacungkan 2 jempol. Rizky tersenyum kecil. Ia menatap Fahri sebentar, lalu berkata pelan, terima kasih. Sudah datang. Fahri tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan memeluk bahu Rizky sebentar. Singkat, tapi penuh makna. Di perjalanan pulang, suasana lebih hangat dari biasanya. Aisyah tidak banyak bicara, tapi senyumnya tidak lagi segan. Fahri mengemudi dengan tenang, sesekali menatap cermin tengah untuk melihat Rizky yang sedang tertidur, memeluk piagam lombanya. Malam itu, Fahri duduk di luar rumah sambil menatap bintang. Langit cerah. Angin malam lembut. Aisyah keluar membawa secangkir teh. Kamu dengar tadi, kan? Katanya sambil duduk di samping Fahri. Fahri mengangguk. Itu suara paling berat yang pernah aku dengar. Tapi juga paling indah. Aisyah tersenyum. Rizky sudah membuka pintunya. Sedikit. Jangan sia-siakan. Aku tidak akan. Sekarang aku tahu. Ini bukan tentang menebus masa lalu, tapi tentang hadir tanpa syarat. Mereka duduk bersama dalam diam. Tidak lagi sebagai pasangan, tapi sebagai 2 orang tua yang sedang membangun kembali sesuatu yang pernah runtuh dengan perlahan, dengan sabar, dan dengan hati yang akhirnya bersedia mendengar. Pagi itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan kelabu menggantung di atas desa Bantul, seolah menyimpan berita besar yang belum diucapkan. Fahri sedang menyapu halaman depan ketika ponselnya yang lama berdering nada dering yang sudah lama tak terdengar sejak ia meninggalkan Jakarta. Ia mengambil ponsel itu dari meja bambu, menatap layar, Reza, asisten kantor. Jantungnya berdetak pelan. Ia ragu menjawab, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Halo? Pak Fahri, maaf mengganggu. Saya tahu Bapak sedang cuti panjang. Tapi, kami butuh Bapak segera. Fahri terdiam, memandangi tanah basah di depannya. Kenapa? Tanyanya pelan. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Investor utama menarik diri, proyek utama tertunda, dan beberapa klien mengancam akan menuntut. Kami sudah mencoba semua cara, tapi tanpa Bapak, kepercayaan pasar makin turun. Fahri menghela napas. Saya sudah tidak aktif lagi, Reza. Ada manajer yang saya tunjuk. Ya, tapi semua masih melihat Bapak sebagai wajah perusahaan. Kita belum sepenuhnya lepas dari bayangan Bapak. Semua menunggu keputusan dari atas. Setelah beberapa saat hening, Fahri menjawab, berikan saya waktu 1 hari. Setelah menutup telepon, Fahri duduk di bangku kayu. Matanya memandang ke arah sawah yang membentang, tapi pikirannya jauh kembali ke gedung-gedung tinggi, ruang rapat, presentasi larut malam, dan angka-angka yang dulu ia anggap segalanya. Beberapa menit kemudian, Aisyah keluar dari dapur sambil membawa cucian. Kamu kelihatan gelisah, ujarnya sambil meletakkan keranjang di bangku. Fahri menoleh. Tadi telepon dari Jakarta. Aisyah diam, menunggu.
Perusahaanku bermasalah. Mereka minta aku kembali. Katanya kalau aku tidak muncul, kepercayaan investor bisa jatuh. Bisa bangkrut. Aisyah tidak terkejut. Lalu kamu mau bagaimana? Aku tidak tahu. Aisyah menatapnya dalam. Waktu kamu datang ke sini, kamu bilang tidak akan pergi lagi. Fahri menunduk. Aku tahu. Dan aku tidak ingin pergi. Tapi, semua yang aku tinggalkan di sana adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Ada ratusan karyawan, proyek yang sudah jalan, nama baik. Kamu takut kehilangan itu? Aku takut. Mengkhianati apa yang sudah aku bangun. Tapi aku juga takut mengkhianati kalian. Aisyah mendekat, duduk di samping Fahri. Kamu tidak harus memilih antara menjadi ayah dan menjadi profesional. Tapi kamu harus tahu, setiap pilihan punya harga. Jika kamu kembali ke Jakarta, kamu akan kehilangan waktu di sini. Jika kamu bertahan di sini, kamu mungkin harus melepaskan semua yang pernah kamu perjuangkan di sana. Fahri mengangguk pelan. Apa yang kamu pikirkan, Aisyah? Kalau kamu pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi aku ingin tahu, kamu pergi karena ingin, atau karena merasa harus? Fahri merenung lama. Lalu berkata, aku pergi dulu karena merasa harus. Tapi sekarang, aku ingin tinggal. Karena aku sadar, hal yang paling berharga tidak ada di Jakarta. Ada di sini. Aisyah menatapnya, lama. Kalau begitu, jangan biarkan ketakutan menarikmu kembali ke hidup lama. Kalau kamu harus ke Jakarta, buatlah itu perjalanan singkat. Bukan pelarian. Malamnya, Fahri duduk bersama Rizky di ruang tengah, membetulkan lampu belajar yang kabelnya putus. Ayah mungkin harus pergi ke Jakarta 2 atau 3 hari, kata Fahri, pelan. Rizky menoleh. Untuk urusan kerja? Fahri mengangguk. Tapi setelah itu, ayah pulang. Rizky diam sejenak, lalu bertanya, dulu. Ayah juga bilang begitu, ya? Fahri menunduk. Iya. Dan ayah gagal menepatinya. Tapi sekarang, ayah beda. Kali ini, ayah akan kembali. Karena ayah sudah tahu di mana rumah yang sebenarnya. Rizky tidak menjawab, tapi ia menyerahkan obeng kecil ke Fahri tanpa berkata apa-apa. Sebuah isyarat kecil, tapi cukup membuat dada Fahri hangat. 2 hari kemudian, Fahri berangkat ke Jakarta. Ia naik kereta pagi dari stasiun kecil di kota. Aisyah dan anak-anak mengantar sampai peron. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada air mata. Tapi ada tatapan saling percaya. Di dalam gerbong, Fahri menatap keluar jendela. Ia melihat sawah yang terbentang, rumah-rumah kecil, dan anak-anak sekolah yang berjalan kaki di pinggir jalan. Semua itu menjadi pengingat bahwa ada dunia lain selain dunia rapat dan keuntungan. Setibanya di Jakarta, Fahri langsung menghadiri rapat darurat. Para investor menunggu, media berspekulasi, dan tekanan begitu besar. Tapi kali ini, Fahri berbeda. Ia tidak datang dengan ambisi. Ia datang dengan ketenangan seseorang yang sudah tahu apa yang terpenting dalam hidupnya. Ia bicara tegas, menetapkan langkah restrukturisasi, dan menegaskan bahwa ia hanya kembali sementara. Ia bahkan menunjuk wakil baru yang akan menggantikan perannya secara permanen. Kita tidak bisa bergantung pada satu orang untuk selamanya, katanya dalam rapat besar. Pemimpin sejati adalah yang tahu kapan harus memimpin, dan kapan harus mundur untuk memberi ruang. Semua terdiam. Tapi kemudian, satu persatu mulai mengangguk. 3 hari setelah keberangkatannya, Fahri kembali ke desa. Ia turun dari kereta dengan tas kecil, disambut matahari sore yang hangat. Di peron, Amira melambaikan tangan sambil berteriak, "Ayah!" Di sini, Fahri tersenyum. Ia berjalan cepat,
memeluk putrinya. Aisyah berdiri di belakang, membawa tas kecil. Rizky duduk di sepeda motornya yang mulai dipakai antar jemput sekolah, melihat ayahnya dari jauh. Fahri menghampiri. "Siap antar pulang, Kaye?" tanya Fahri. Rizky menyerahkan helm, lalu menjawab dengan suara pelan, tapi jelas. "Ayo, ayah. Naik." Kata itu, ayah, diucapkan tanpa beban, tanpa ragu. Dan bagi Fahri, tidak ada jabatan, proyek, atau kekayaan yang bisa menandingi panggilan itu. Ia naik ke motor, memeluk bahu putranya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri merasa pulang benar-benar pulang. Musim berganti. Hujan pertama bulan itu turun dengan tenang. Tidak seperti hujan deras yang pernah merobohkan atap rumah mereka beberapa bulan lalu. Kali ini, hujan datang seperti sahabat lama yang menepati janji. Fahri duduk di beranda rumah, memandangi hujan sambil memegang cangkir kopi hangat. Rumah itu tidak lagi sepenuhnya seperti gubuk dulu. Setelah pulang dari Jakarta, Fahri perlahan memperbaiki struktur rumah, mengganti atap, memperkuat dinding, menambah jendela agar cahaya lebih banyak masuk. Bukan rumah mewah, tapi layak dan hangat. Sebuah tempat tinggal yang tidak hanya sekadar bertahan, tapi tumbuh bersama. Amira berlari kecil di halaman, tertawa-tawa sambil menangkap rintik hujan dengan tangan mungilnya. Di dekatnya, Rizky berdiri di bawah pohon jambu, menunggu waktu yang tepat untuk memanggil adiknya masuk ke dalam sebelum terlalu basah. Aisyah muncul dari dapur, membawa roti goreng yang baru selesai ditiriskan. Bau hangatnya menyebar ke seluruh rumah. "Mau tambah kopi?" tanyanya pada Fahri. Fahri tersenyum. "Boleh. Tapi kopinya jangan manis banget. Aku sudah cukup manis hari ini." Aisyah tertawa kecil. "Kamu masih juga suka gombal ya?" "Setidaknya sekarang ada yang dengar, walau tidak selalu percaya." Aisyah duduk di samping Fahri. Mereka diam beberapa saat, menikmati suara hujan dan tawa anak-anak. Tidak ada tekanan. Tidak ada pertanyaan tentang masa depan atau masa lalu. Hanya kehadiran yang cukup untuk hari itu. Setelah beberapa menit, Rizky masuk dan duduk di ambang pintu, membawa buku pelajaran. "Ayah, nanti malam bantu aku latihan pidato lagi ya. Bu guru bilang minggu depan ada lomba tingkat kabupaten." "Tentu," jawab Fahri cepat. "Kamu yang minta, ayah siap jadi juri dan penonton." Rizky mengangguk, lalu membuka bukunya dan mulai membaca pelan-pelan. Aisyah menatap anak itu dengan bangga, dan sesekali memandang Fahri dengan tatapan lembut. Setelah semua tenang, Aisyah membuka suara. "Aku masih ingat malam pertama kamu kembali ke sini. Aku bahkan tidak yakin kamu akan bertahan seminggu." Fahri tertawa pelan. "Aku juga tidak yakin. Tapi ternyata, luka yang dulu membuatku lari. Justru jadi alasan aku ingin tinggal." "Kamu berubah, Fahri." "Bukan berubah," jawabnya. "Mungkin aku baru saja belajar menjadi manusia. Belajar bahwa tidak semua bisa diukur dengan hasil, proyek, atau target. Bahwa rumah bukan tempat yang kita miliki, tapi tempat yang tidak menolak kita pulang." Aisyah terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya terasa seperti pengakuan yang ia tunggu selama ini. Bukan janji untuk memperbaiki segalanya, tapi keberanian untuk mengakui ketidaksempurnaan dan memilih tetap tinggal. "Aku tidak pernah mengharapkan kita kembali seperti dulu," kata Aisyah. "Tapi aku bersyukur kita bisa membangun sesuatu yang baru." "Aku juga," balas Fahri. "Dan apapun bentuknya, aku akan tetap di sini." Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan acara keluarga. Sebuah kegiatan kecil di lapangan desa, di mana anak-anak tampil menari, menyanyi, dan membacakan puisi di hadapan orang tua mereka. Rizky tampil dengan pidato baru berjudul "Rumah yang Aku Pilih." Kali ini, ia berdiri lebih tenang, lebih percaya diri. Dan saat ia menyebut kalimat, "Ayahku adalah pria yang pernah pergi,"
Tapi dia memilih untuk kembali, dan itu jauh lebih sulit daripada sekadar tinggal. Semua hadirin diam. Fahri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Amira menari bersama teman-temannya, memakai kostum warna-warni yang dijahit Aisyah sendiri dari kain sisa. Di bawah tenda kecil, Ibu Siti duduk di kursi roda sambil tersenyum melihat cucunya menari. Ia sudah jauh lebih sehat, meski tak lagi sekuat dulu. Malamnya, saat mereka sudah pulang dan makan malam bersama, Aisyah mengambil kotak kayu kecil dari lemari. Ia meletakkannya di atas meja, di hadapan Fahri. "Apa ini?" tanya Fahri. "Surat cerai kita. Yang dulu kamu kirim lewat pengacara. Aku simpan, belum pernah aku buka. Tapi hari ini, aku ingin kamu bakar." Fahri terdiam. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada satu lembar kertas resmi yang sudah menguning di sudut-sudutnya. "Kamu yakin?" Aisyah mengangguk. "Kita tidak akan kembali jadi suami istri seperti dulu. Tapi aku ingin menutup lembar itu dengan kesadaran, bukan kemarahan." Fahri menatapnya lama, lalu berdiri, membawa kotak itu ke tungku di dapur. Ia menyalakan api kecil, dan dengan perlahan, memasukkan kertas itu ke dalam nyala. Api menjilat perlahan, lalu membakar lembaran itu hingga habis. Aisyah berdiri di sampingnya. Tidak ada upacara, tidak ada janji baru. Tapi ada rasa lega. Seolah beban yang selama ini mereka pikul sendiri-sendiri, akhirnya dibakar bersama. Beberapa bulan kemudian, rumah mereka tampak lebih hidup. Fahri membuka bengkel kecil di samping rumah, membantu warga sekitar memperbaiki alat pertanian, sepeda motor, bahkan membuat rak kayu untuk sekolah. Aisyah mulai mengaji anak-anak di musola. Rizky aktif di OSIS, dan Amira mulai belajar membaca lebih lancar. Kehidupan mereka tidak sempurna. Kadang masih ada pertengkaran kecil, hari-hari sulit, dan pertanyaan tentang masa depan. Tapi mereka sudah belajar menerima bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan. Keluarga adalah tentang tetap memilih satu sama lain bahkan saat dunia menawarkan jalan lain yang tampak lebih mudah. Dan rumah itu, yang dulu roboh oleh hujan, kini berdiri dengan pondasi yang lebih kokoh. Bukan dari semen dan bata, tapi dari luka yang disembuhkan, janji yang ditepati, dan cinta yang tidak lagi buta melainkan cinta yang memilih untuk tinggal meski tahu risikonya. Rumah itu mungkin kecil, tapi kini terasa lebih luas. Karena di dalamnya, ada ruang untuk memaafkan, ruang untuk bertumbuh, dan ruang untuk mulai lagi dari awal.